Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sepertinya ini sudah lengkap. Ada Prof. Wening, ya, ada Bu Dr. Heni. Bu Heni izin menyusul Pak Nasik karena Izin masih ada menyusul. rapat. Iya. Prof. Wening sudah gabung ini. Terima kasih ya. Saged kita mulai, Prof. Wening. Saged, monggo Prof. Nasik. Saged. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Sekali lagi, saya selaku Kaprodi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, mahasiswa, khususnya kepada tim pembimbing. Yang pertama Prof. Wening selaku pembimbing pertama dan Ibu Heni selaku pembimbing kedua yang telah menghantarkan sampai posisi di seminar proposal ya, atas nama Mbak siapa ini, lupa saya, Istiqomah ya. Ya, saya hafalnya Istiqomah ini ya. Mbak Istiqomah, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Wening, Bu Heni yang mengantarkan dan sampai ke seminar proposal. Baik Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan ya, sampai saat ini untuk angkatan 2022 ini dari 10 mahasiswa ini yang sudah seminar ada 5 ya, di separuh ya. Dan sampai saat ini juga belum ada yang ujian tesis ya. Jadi belum ada yang ujian tesis. Di prodi lain kemarin saya lihat sudah ada, akuntansi ada. Jadi angkatan 2022 sudah lulus ya. Jadi 3 semester. Dari MM kurang tahu saya, kayaknya belum ada kabar ya. PBM yang banyak, PBM, kemudian ilmu ekonomi belum ada ya. Ilmu ekonomi mudah-mudahan bisa ini dalam kurang beberapa hari atau minggu untuk di semester 3 ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tim pembimbing, yang selanjutnya sebelum saya serahkan kepada moderator, mohon nanti kepada pembanding atau pembahas dari mahasiswa, ya, karena ini adalah forum-forum mahasiswa, wadahnya mahasiswa, untuk bisa memberikan kontribusi atau pertanyaan atau masukan atau kritikan yang tajam ya, yang betul-betul signifikan, sehingga bukan hanya memberikan saran tapi betul-betul membandingkan ya. Betul-betul membandingkan apa yang sudah ditulis oleh saudari Istiqomah ini dengan riset-riset sebelumnya yang mungkin menjadi rujukan atau menjadi pegangan bagi pembanding ya. Sehingga nanti dua pembanding ini mampu memberikan penyempurnaan ya dari tesis. Kalau pembimbing Prof. Wening sama Bu Heni saya yakin sudah sering berkomunikasi, berinteraksi dengan Mbak Istiqomah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Mbak Istiqomah sudah sampai di tahap seminar proposal, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak moderator atau Mas ini ya. Moderatornya apa? Mbak ya? Mbak Kak. Mbak moderator untuk bisa melakukan atau pelaksanaan kegiatan seminar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menyimak seminar proposal saudari dari Istiqomah Ahsanul Amalah
Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Wening Fatmi Rahayu SPD MM, Ibu Dr. Heni Kusdianti SPD MM, dan Bapak Profesor Dr. Nasik SE MPMPD, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan seminar proposal pada pagi hari ini yang berjudul Kontribusi ChatGPT, Literasi Digital dan Literasi Ekonomi terhadap Hasil Studi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dimediasi oleh self-efisasi. Nah, sebelumnya saya Asy Kumeda sebagai moderator kegiatan seminar pada pagi hari ini, mohon izin membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pemaparan proposal, ketiga tanggapan dari pembanding, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penilaian serta masukan dari Ibu dosen pembimbing. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan proposal. Kepada penyaji, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Istiqomah Asanu Amala akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Kontribusi ChatGPT, Literasi Digital dan Literasi Ekonomi terhadap Hasil Studi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dimediasi oleh Self-Efficacy. Next. Oke, memasuki latar belakang, pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan global. Seiring perkembangan teknologi, terjadi transformasi mendasar dalam dunia pendidikan. Menghadapi tantangan kompleks di abad ke-21, dunia pendidikan perlu memberikan respon positif dan adaptif dengan mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi ini menuntut kehadiran manusia ekonomi yang cerdas, seperti mampu membuat keputusan ekonomi yang bijak, mampu menciptakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara mengakses informasi, tetapi juga memberikan peluang baru untuk menciptakan konsep-konsep ekonomi secara lebih dinamis dan interaktif. Pendidikan ekonomi membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan pemecahan masalah. Pemahaman akan konsep ekonomi juga memberikan dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran wirausaha, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang usaha. Oleh sebab itu, pendidikan ekonomi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya, tingkat kemajuan pendidikan Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Dalam peringkat World Top 20 Education Poll tahun 2023, terdapat 20 negara yang menduduki posisi teratas, sementara Indonesia menempati peringkat 67 dari total 203 negara yang dinilai. Nah, disinilah universitas sebagai lembaga formal yang mendidik generasi bangsa dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk mahasiswa yang berkualitas. Oke, next. Untuk melihat sejauh mana pendidikan tersebut berhasil membentuk mahasiswa yang berkualitas, dapat dilihat dari hasil studi mereka. Melalui hasil studi dapat ditemukan indikasi sejauh mana mahasiswa telah berhasil menginternalisasi pengetahuan ekonomi dan mampu mengaplikasikannya secara relevan. Keberhasilan mahasiswa pendidikan ekonomi saat ini yang merupakan digital native tentu dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti ChatGPT sebagai personalisasi pembelajaran mampu mendukung peningkatan hasil studi mahasiswa dengan mengajukan pertanyaan kapan saja dan menerima umpan balik dengan cepat, membantu mereka mengatasi hambatan pembelajaran dan memperdalam pemahaman konsep. Literasi digital membantu mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi tuntutan era digital. Mereka dapat mengoptimalkan pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas hasil studi. Selain itu, literasi ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Ketika mahasiswa memiliki tingkat literasi ekonomi yang baik, mereka cenderung memahami konsep-konsep ekonomi dengan lebih mendalam. Next. Lalu dalam prosesnya, peranan penting juga dimainkan oleh efikasi diri. Mahasiswa dengan self-efficacy tinggi lebih terlibat dalam pembelajaran aktif, seperti mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, atau mencari sumber tambahan untuk mendalami materi ekonomi. Next.
Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana penggunaan ChatGPT berpengaruh signifikan terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Kedua, bagaimana literasi digital berpengaruh signifikan terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Ketiga, bagaimana literasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Keempat, bagaimana self-efficacy berperan sebagai variabel mediasi antara penggunaan ChatGPT dan hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang kelima, bagaimana self-efficacy berperan sebagai variabel mediasi antara literasi digital dan hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Terakhir, bagaimana self-efficacy berperan sebagai variabel mediasi antara literasi ekonomi dan hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Next. Hipotesis penelitian, H1 terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan ChatGPT dan hasil studi, H2 terdapat pengaruh signifikan antara literasi digital dan hasil studi, H3 terdapat pengaruh signifikan antara literasi ekonomi dan hasil studi, H4 self-efficacy memediasi hubungan antara penggunaan ChatGPT dan hasil studi mahasiswa, H5 self-efficacy memediasi hubungan antara penggunaan literasi digital dan hasil studi, H6 self-efficacy memediasi hubungan antara literasi ekonomi dan hasil studi. Next. Oke, memasuki kegunaan penelitian. Yang pertama bagi mahasiswa pendidikan ekonomi, yaitu sebagai pendekatan pembelajaran. Informasi tentang kontribusi variabel-variabel penelitian terhadap hasil studi dapat membantu mahasiswa mengidentifikasi pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Lalu, pemahaman integrasi teknologi, mahasiswa dapat memahami bagaimana teknologi, khususnya ChatGPT, dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua, bagi peneliti, kontribusi pada literatur akademis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur akademis, khususnya terkait integrasi ChatGPT dalam konteks pendidikan ekonomi. Hasil penelitian dapat membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Yang ketiga, bagi Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Next. Oke, untuk definisi operasional, yang pertama ChatGPT dioperasionalisasikan sebagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan respon otomatis dalam bentuk teks terhadap pertanyaan dan perintah dalam domain ekonomi. Yang kedua, literasi digital dioperasionalisasikan sebagai kemampuan mahasiswa untuk berpartisipasi di lingkungan digital dalam pembelajaran ekonomi. Ketiga, literasi ekonomi dioperasionalisasikan sebagai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep ekonomi dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan ekonomi tersebut dalam situasi praktis. Lalu hasil studi dioperasionalisasikan sebagai capaian akademis mahasiswa secara keseluruhan dari aspek kognitif, afektif, hingga psikomotor. Yang terakhir ada self-efficacy dioperasionalisasikan sebagai keyakinan diri mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap kemampuan mereka dalam memahami, mengaplikasikan, dan menguasai materi ekonomi. Next. Oke, untuk penelitian sebelumnya, yang pertama ada penelitian dari Chan dan Hu tahun 2023, yaitu mahasiswa memiliki sikap positif terhadap ChatGPT sebagai personalisasi pembelajaran, peningkatan aksesibilitas, sumber belajar interaktif, dan bantuan tugas. Yang kedua, penelitian Nisa dan Fitrayati tahun 2022 dengan hasil literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. Yang ketiga, Nainggolan tahun 2019, yaitu literasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa FE. Yang keempat, Atha pada tahun 2022 dengan hasil efikasi diri memainkan peran penting sebagai perantara dalam hubungan self-regulated learning dan literasi digital yang secara positif mempengaruhi hasil belajar ekonomi. Next. Memasuki kajian teori, ChatGPT adalah suatu sistem kecerdasan buatan untuk mendukung interaksi percakapan berbasis teks. ChatGPT ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran, seperti menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan, memberikan penjelasan tambahan, dan memberikan latihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman konsep ekonomi. Pendekatan untuk mengevaluasi persepsi, manfaat, dan tantangan ChatGPT dapat dilakukan melalui 3 aspek utama, yaitu pengetahuan
pengetahuan tentang ChatGPT, kesediaan menggunakan ChatGPT, dan kekhawatiran terhadap teknologi ChatGPT. Next. Oke, untuk literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Literasi digital ini memiliki 5 dimensi, yaitu keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, keterampilan informasi, keterampilan kritis, dan keterampilan keamanan. Lanjut. Untuk literasi ekonomi mencakup kemampuan mengenali dan menggunakan konsep-konsep ekonomi, serta cara berpikir ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan literasi ekonomi berkaitan erat dengan 2 fokus utama, yaitu pengetahuan literasi ekonomi yang kritis dan keterampilan literasi ekonomi yang kritis. Lanjut. Untuk hasil studi, ini merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mahasiswa, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari aktivitas belajar. Next. Yang terakhir, untuk teori self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan atau mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah indikator-indikatornya. Yang pertama, keyakinan menghadapi situasi tidak menentu. Kedua, keyakinan menggerakkan motivasi dan kemampuan kognitif. Ketiga, keyakinan mencapai target dan mengatasi masalah. Next. Memasuki metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SAM-PLS melalui aplikasi Smart PLS versi 329. Populasi dalam penelitian ini mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi angkatan 2020 dan 2021 dari UM dan UNESA dengan jumlah 396 mahasiswa. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan proportional random sampling, perhitungan sampel menggunakan sample size calculator dengan tingkat error 5% dan tingkat kepercayaan 95%, seperti yang ada di gambar di samping. Nah, maka diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 196 mahasiswa. Lalu jenis dan sumber data mencakup data primer yang diperoleh dari mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi angkatan 2020 dan 2021 di UM dan UNESA, serta data sekunder yang diperoleh dari studi-studi terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, dan makalah konferensi tentang variabel yang diteliti. Lanjut. Untuk pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan kuesioner tertutup dengan opsi jawaban yang telah tersedia, disajikan secara online melalui Google Form. Lanjut. Instrumen penelitian, variabel yang pertama ada ChatGPT dengan dimensi pengetahuan teknologi ChatGPT, partisipasi dalam pembelajaran, dan kualitas interaksi. Kemudian yang kedua, literasi digital mencakup keterampilan TIK, keterampilan kritis, dan keterampilan keamanan. Yang ketiga, literasi ekonomi mencakup pengetahuan literasi ekonomi yang kritis dan keterampilan literasi ekonomi yang kritis. Variabel selanjutnya hasil studi dengan dimensi domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kelima, self-efficacy mencakup keyakinan menghadapi situasi tidak menentu, keyakinan menggerakkan motivasi dan kemampuan kognitif, serta keyakinan mencapai target dan mengatasi masalah. Next. Oke, untuk uji coba instrumen yang telah dikembangkan akan diuji coba kepada 30 responden. Langkah selanjutnya memastikan bahwa setiap pertanyaan yang telah dianalisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas sesuai dengan standar. Instrumen dianggap baik jika dapat dipastikan valid dan reliable. Lanjut, untuk teknik analisis data pada penelitian ini mencakup yang pertama analisis statistik deskriptif, kedua model pengukuran yang terdiri dari validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas komposit. Yang ketiga, model struktural yang terdiri dari koefisien determinasi, predictive relevance, dan goodness of fit index. Yang keempat, ada pengujian hipotesis. Lanjut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya.
hari Jumat ke Kota Tua naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Saya alihkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari penyaji. Apakah kepada pembanding yang pertama, yaitu Saudari Afifa dan kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Asih yang sudah memberikan waktunya, mempersilahkan. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baik. Sebelumnya selamat kepada Mbak Isti yang sudah melaksanakan seminar proposal. Mungkin saya mohon izin memberikan beberapa saran dan juga ada pertanyaan seperti itu. Yang pertama mungkin untuk pertanyaan dulu. Yang pertama saya mau menanyakan mengenai pengumpulan datanya. Pengumpulan data kan tadi Mbak Isi telah jelaskan kalau akan menggunakan kuesioner. Nah, kemudian untuk variabelnya sendiri di sini adalah hasil studi mahasiswa. Nah, apakah Mbak Isi yakin bahwa hasil studi itu kan tadi mencakup berupa kognitif, afektif, psikometrik. Nah, apakah itu dapat terukur dengan kuesioner? Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya biasanya hasil belajar itu dinilai melalui evaluasi atau tes seperti itu. Kemudian juga yang kedua mengenai responden, tadi respondennya disebutkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020 dan angkatan 2021. Nah, alasannya karena mereka itu berada pada perjalanan akademik yang lebih lama, dalam artian sudah punya pengetahuan literasi ekonomi, literasi digital yang lebih banyak. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan ChatGPT, kita ketahui juga bahwa ChatGPT itu baru saja berkembang atau baru saja digunakan. Nah, dalam artian sebelum ada ChatGPT kan mahasiswa ini udah melakukan proses pembelajaran kan tanpa ChatGPT. Nah, gimana sih bisa menyimpulkan atau mengambil atau mengetahui bahwa hasil belajar yang terbentuk pada mahasiswa ini itu benar-benar kontribusi oleh ChatGPT, tidak tercampur dengan sebelumnya tanpa ChatGPT. Mungkin itu pertanyaannya. Nah, kemudian untuk saran, yang pertama tadi ada di bagian metode, kalau Mbak Isti Mbak Isti notice, kalau di gambar modelnya itu Mbak Isti di variabel Z itu masih motivasi apa tadi? Coba ya Mbak, minta tolong dibukain di metode. Nah, masih motivasi belajar Z-nya. Padahal kan self efficacy ya yang sekarang dipakai variabelnya. Ya. Nah, terus kemudian juga di data sekunder tadi juga Mbak Isti juga menjelaskan ada data sekunder. Nah, setahu saya kalau misalnya data yang Mbak Isti ini dalam artian hanya pendukung seperti misalnya mengetahui jumlah mahasiswa dan lain-lain misalnya seperti itu tidak termasuk dengan data sekunder, dalam artian data itu tidak Mbak Isti olah seperti itu, hanya pendukung, jadi tidak perlu dimasukkan sebagai data sekunder. Nah, kemudian yang ketiga itu mengenai literasi ekonomi dan literasi digital, sama seperti yang tadi soal apa namanya penilaiannya atau pengukurannya menggunakan kuesioner. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk digunakan tes. Nah, mengingat juga literasi itu mencakup pengetahuan dan kemampuan. Dalam artian kalau misalnya dalam bentuk kuesioner, misal saya mampu menggunakan menggunakan teknologi digital. Nah, kalau misalnya si respondennya jawab iya tapi ternyata enggak, kan ternyata enggak valid gitu. Maksudnya tidak jelas terukurnya kalau emang dia itu mampu atau tidak. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk dalam bentuk tes seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Isti, bagaimana? Apakah langsung ditanggapi dari pembanding yang pertama atau lanjut ke pembanding kedua? Boleh langsung ditanggapi saja, Mbak Asif. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, tadi
untuk pertanyaannya ada 2 ya, Mbak Afifah. Yang pertama, apakah sudah yakin hasil studi yang berupa aspek kognitif, afektif, psikomotor dapat terukur dengan kuesioner? Nah, untuk sebelumnya sendiri saya ini mengadaptasi instrumen dari Bloom 1956 yang ada kognitif, afektif, dan psikomotor juga. Jadi, saya yakin jika ini dapat terukur dengan kuesioner, karena untuk yang domain kognitif ini mencakup bagaimana mahasiswa ini memahami hingga kemampuan mahasiswa ini mengevaluasi diri untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan materi pembelajaran. Kemudian untuk domain afektif di sini saya membuka sikap atau nilai-nilai mahasiswa yang diukur. Kemudian untuk domain psikomotorik ini melibatkan keterampilan produktif atau teknik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang praktis dalam penerapannya. Nah, selain itu juga sudah banyak penelitian sebelumnya yang menguji hasil studi menggunakan teori ini dan hasilnya juga valid. Lalu juga sebelum memasuki analisis data, saya akan melakukan uji instrumen untuk memastikan keseluruhan instrumen penelitian ini valid dan reliable untuk dijadikan pengukuran seperti itu. Lalu mungkin yang pertama dulu bagaimana Mbak Afifah? Baik, berarti ini ya Mbak, di respondennya ini lebih ke menilai dirinya sendiri dalam artian, oh saya bisa kok kemampuan ekonominya gitu, atau kemampuan digitalnya dari butir-butir si item tadi. Ya, lebih menilai diri sendiri. Lalu kan untuk penilaiannya menggunakan skala 1 sampai dengan 5 menyesuaikan dengan diri sendiri. Karena kan tidak ada benar atau salah. Jadi bebas mahasiswa mau milih yang mana sesuai dengan dirinya sendiri. Oh, oke, Mbak. Siap, bisa diterima. Baik, untuk yang pertanyaan kedua itu mengapa mengambil mahasiswa semester 7 angkatan 2020 dan mahasiswa semester 5 angkatan 2021 ya. Sedangkan ChatGPT-nya baru ada di November 2022. Nah, jadi berarti kan sebelumnya tentu ada proses belajar tanpa ChatGPT nih yang bisa mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Nah, justru karena itu saya jadi bisa melihat tingkat keterlibatan dan kualitas pembelajarannya, lalu analisis pemanfaatan ChatGPT dalam studi mahasiswa. Misal untuk tingkat keterlibatan dan kualitas pembelajaran, jadi dapat dilihat tingkat keterlibatan mahasiswa ini sebelum dan sesudah penerapan ChatGPT. Jika ChatGPT ini berhasil meningkatkan keterlibatan dan menyediakan materi pembelajaran tambahan yang lebih relevan, ini bisa menjadi indikator kontribusinya terhadap hasil belajar. Lalu penelitian ini menggali sejauh mana mahasiswa ini bisa memanfaatkan ChatGPT dalam proses pembelajaran mereka. Jika ditemukan mahasiswa lebih aktif menggunakan ChatGPT untuk pertanyaan, penjelasan, atau latihan, ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap hasil belajar. Seperti itu, Mbak Afifah. Oh, baik, terima kasih Mbak Isi. Iya, sama ini Mbak Afifah, kan penelitian ini juga meneliti variabel lain seperti literasi digital dan literasi ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Jadi dengan pengalaman belajar yang lebih lama dibandingkan angkatan yang bawah, dapat membantu peneliti untuk meneliti secara keseluruhan kontribusi baik GPT, literasi digital, dan literasi ekonomi terhadap hasil studinya. Gitu. Ya, oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Afifah atas saran-sarannya juga yang tadi. Iya Mbak, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudari Afifah. Apakah ada tanggapan lainnya? Sudah cukup Mbak. Nah, baik, makasih. Selanjutnya adalah tanggapan dari pembanding yang kedua, yaitu Saudari Vindi Kusumawardani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat untuk Mbak Isti karena sudah melalui tahap seminar proposal. Teman-teman, di sini ada beberapa kritik dan saran dari saya terkait proposal dari Mbak Isti ini. Yang pertama adalah di latar belakang ini masih belum
tampak ya terkait permasalahan yang dihadapi oleh subjek penelitian, yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi dan lokasinya. Dan kenapa sih lokasi tersebut ini menjadi urgent untuk diteliti serta keterkaitannya dengan variabel yang dipilih untuk diteliti itu tadi. Karena kalau misalnya membahas jurusan pendidikan ekonomi di Jawa Timur ini, kenapa hanya di universitas negeri? Padahal universitas swasta di Jawa Timur ini juga sangat banyak yang memiliki jurusan pendidikan ekonomi. Apalagi yang akreditasinya masih di bawah A, begitu ya. Contohnya ada IKIP, Widya Utama, sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini tadi kalau di proposal itu menyebut bahwa meskipun telah banyak penelitian sebelumnya yang mengungkapkan peran ChatGPT dalam berbagai bidang keilmuan, di sini belum ada yang secara spesifik mengungkapkan kontribusinya dalam konteks pendidikan ekonomi. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan buktinya ya, misalnya melalui analisis bibliometrik. Untuk mengetahui apakah memang betul belum pernah ada yang mengungkapkan terkait peran ChatGPT ini terhadap pendidikan ekonomi, gitu ya. Terus, yang ketiga adalah terkait rumusan masalah. Jadi, tertulis bahwasanya bagaimana di rumusan masalah KISTI ini tertulis bagaimana penggunaan ChatGPT ini berpengaruh signifikan terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi. Mungkin dari rumusan masalah tersebut, otomatis untuk menjawab adalah berarti sudah berpengaruh signifikan. Nanti tolong diperjelas lagi terkait rumusan masalah ini. Kalau misalnya hipotesisnya adalah menguji apakah penggunaan ChatGPT ini berpengaruh atau tidak, otomatis nanti rumusan masalahnya akan berbeda. Kalau misalnya rumusan masalahnya bagaimana penggunaan ChatGPT ini berpengaruh signifikan terhadap hasil studi, otomatis jawabannya juga akan berbeda ya dengan hipotesis itu. Terus, yang keempat, di sini ada terkait teknis penulisan aja sih, karena tulisan di hipotesis itu adalah penggunaan ChatGPT. Terus judulnya itu ada kontribusi ChatGPT. Terus di keterbatasan penelitian itu tertulis untuk memahami pengaruh peran ChatGPT. Nah, sebaiknya lebih konsisten aja. Misalnya, kalau kontribusi aja, kalau penggunaan aja, kalau peran aja, kayak gitu. Jadi jangan berbeda-beda gitu ya. Yang kelima, di sini sama seperti Mbak Afifa tadi terkait kerangka konseptual ya, karena variabel Z di model kerangka konseptual itu masih motivasi belajar. Namun dari rumusan masalah, latar belakang, hipotesis variabel, itu mediasinya adalah self-efficacy. Tolong nanti diperbaiki dulu ya. Terus sebaiknya masih terkait dengan kerangka konseptual tadi, mungkin bisa ditambahkan ya di model penelitian itu yang mana H1 sampai H6, karena kalau dilihat dari model kerangka konseptual ini bisa lebih dari 6 hipotesis, sedangkan hipotesis yang ditulis di sini hanya ada 6, jadi saya agak sedikit rancu gitu ya dari segi model penelitian itu tadi. Terus, terakhir mungkin bisa ditambah dari segi hipotesis juga, nanti tolong bisa dipahami lagi terkait apa sih bedanya variabel intervening dan variabel mediasi. Jadi nanti ini akan mempengaruhi dari hipotesis dan model kerangka penelitian dari KISTI nanti kayak gitu. Yang kelima di sini mungkin bisa ditambahkan aja penelitian ini menggunakan jenis penelitian SEM apa? Apakah itu CB-SEM atau VB-SEM? Karena menggunakan PLS mungkin bisa ditambahkan aja menggunakan VB-SEM gitu ya. Nggak perlu dijelaskan misalnya bergeser dari SEM berbasis covariance menjadi varian kayak gitu. Terus yang terakhir di sini yang saya tanyakan terkait penggunaan ChatGPT. Nah, bagaimana sih KISTI di sini untuk mengukur keberhasilan implementasi ChatGPT ini dalam konteks pendidikan ekonomi. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih saran dan masukannya dari pembanding kedua, Saudari Vindi Kusumawardani. Apakah ada tanggapan dari Saudari Isti? Iya, ada. Jadi yang pertama,
mau klarifikasi dulu yang tadi ternyata kerangka kerjanya itu ada yang salah di motivasi. Iya, itu sebenarnya salah masukin screenshotan. Jadi udah ada yang benar di proposalnya itu self efficacy, tapi ternyata yang saya masukin yang motivasi. Terima kasih para pembanding sudah teliti. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Vindi. Yang tadi ini ya, bagaimana penelitian ini itu mengukur keberhasilan ChatGPT dalam konteks pendidikan ekonomi. Jadi di sini saya menggunakan untuk subvariabelnya itu pengetahuan tentang ChatGPT, partisipasinya dalam pembelajaran, dan kualitas interaksi. Dengan indikator untuk yang pengetahuan ChatGPT itu ada pengetahuan tentang ChatGPT itu sendiri, kontribusinya. Lalu pengetahuan tentang keterbatasan ChatGPT, bahwa ChatGPT ini memiliki keterbatasan seperti output yang faktual tidak akurat atau keluar dari konteks. Nah, apakah mahasiswa itu memahami kalau ChatGPT ini memiliki keterbatasan ini? Lalu kalau yang partisipasi dalam pembelajaran itu indikatornya seperti kemauan untuk menggunakan ChatGPT dan kesiapan untuk memanfaatkan ChatGPT ini. Lalu untuk yang kualitas interaksinya, indikatornya berupa personalisasi pembelajaran ekonomi, kebermanfaatan, dan kekhawatiran. Kekhawatirannya ini berupa ketergantungan pada ChatGPT dalam pembelajaran ekonomi tentu dapat menghambat perkembangan keterampilan umum. Nah, seperti begitu, Mbak Vindi. Baik, bagaimana Mbak Vindi? Apakah ada tanggapan dari atas penjelasan dari Saudari Isti? Cukup, itu aja. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari pembanding 1 dan pembanding kedua. Dan selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab kepada audiens, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Akbarti mau bertanya? Iya, mau bertanya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudari Istiqomah sudah memaparkan seminar hari ini. Selamat. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama, bagaimana sih penelitian ini akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di program studi pendidikan ekonomi nantinya. Dan yang kedua, seperti yang dipaparkan di latar belakang, terdapat 20 negara yang menduduki posisi teratas, sementara Indonesia masih di peringkat 67 dari total 200 negara. Nah, pertanyaannya, bagaimana penelitian ini nantinya dapat membantu mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia? Begitu saja. Baik, terima kasih Mbak Berti atas pertanyaannya. Bagaimana Mbak Isti? Apakah langsung dijawab pertanyaan dari Saudari Berti? Bisa ditampung dulu, mungkin kalau ada pertanyaan lain, Mbak. Oke, baik. Dipersilakan kepada audiens selanjutnya yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Permisi, izin bertanya. Oke. Baik, silakan kepada Saudara Irsan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya itu mengenai materi di bagian metodenya, nah di bagian populasinya. Saya ingin tanyakan itu mengapa hanya memilih 2 PTN seperti UNESO dan UM yang di Jawa Timur sebagai populasi penelitian. Apakah hasilnya ini bisa digeneralisasikan untuk mahasiswa pendidikan ekonomi di perguruan tinggi lainnya, seperti yang di Makassar itu ada UNM, ada juga pendidikan ekonominya. Apakah hanya menggunakan 2 PTN ini bisa digeneralisasikan untuk mahasiswa pendidikan ekonomi? Dan yang kedua itu di bagian materinya juga yang saya ingin tanyakan itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplorasi, itu exploration research. Jadi ingin saya tanya, mengapa Anda memilih jenis penelitian eksplorasi eksplanatora? Ya itu.
Nah, yang saya tanya itu apa tujuan dan keunggulannya dibandingkan jenis penelitian deskriptif yang biasa dilakukan. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Bidang kurang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Irsan. Apakah ada dari audiens? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Oke, silakan. Mbak Vera ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pertama-tama kepada Mbak Istiqomah, selamat telah melaksanakan seminar proposal. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Isti, apa yang melatar belakangi Mbak Isti mengambil populasi dan sampel dari mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi di dua angkatan dari UM dan juga UNESA. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih audiens atas pertanyaannya. Kepada Mbak Isti, apakah bisa dijawab sekarang? Baik, Oke, bisa. baik. Silakan. Jadi, yang pertama pertanyaan dari Mbak Berti. Bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi pada kualitas pembelajaran di Prodi ya, Mbak Berti? Iya, benar. Ya, jadi penelitian ini diharapkan nantinya memberikan kontribusi penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran Prodi S1 Pendidikan Ekonomi seperti misal personalisasi pembelajaran. Penelitian ini mengusulkan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran ekonomi dengan memanfaatkan ChatGPT dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu bisa dengan melibatkan mahasiswa dengan penggunaan teknologi canggih seperti ChatGPT ini, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam beroperasi di lingkungan digital yang merupakan faktor penting, aspek penting dalam pendidikan ekonomi modern. Terus melalui penggunaan ChatGPT dan fokus pada literasi ekonomi juga, penelitian ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis dan kemampuan pemecahan masalahnya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana penelitian membantu mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia? Nah, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti yang pertama, memperkenalkan inovasi dengan mengintegrasikan ChatGPT dalam pembelajaran ekonomi. Kemudian penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran. Dengan teknologi ini, mahasiswa dapat mengakses informasi tambahan, penjelasan, dan latihan secara fleksibel, sehingga membantu mengatasi kendala dalam penyampaian materi pembelajaran. Lalu, variabel literasi ekonomi dan literasi digital juga membantu mengatasi tantangan dalam mengembangkan keterampilan mahasiswa yang relevan dengan tuntutan zaman saat ini. Lalu melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, penelitian ini dapat membantu meningkatkan daya saing lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi. Seperti itu, Mbak Berti. Baik, terima kasih. Mungkin nanti itu jawabannya bisa dimasukin ke hasil, kalau misalnya sesuai bisa dimasukin di hasil pembahasan nanti, gitu ya. Makasih. Terima kasih Mbak Berti. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Irsan, Mbak Isti, silakan. Nah, pertanyaan dari Saudara Irsan dan Saudari Vera hampir sama ya, tentang Irsan mengapa memilih 2 univ ex-IKIP dan Mbak Vera mengapa memilih populasi dan sampel tersebut. Saya jelaskan jadi satu. Jadi mahasiswa yang berada pada semester akhir, yaitu semester 7 angkatan 2020 dan semester 5 angkatan 2021 ini mencerminkan tahap akhir dari perjalanan akademik mereka di jenjang S1. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kontribusi ChatGPT, literasi digital, dan literasi ekonomi terhadap hasil studi karena mereka telah melewati sebagian besar kurikulum.
Angkatan 2020 dan 2021 ini juga merupakan kelompok yang belajar di era teknologi AI, termasuk penggunaan ChatGPT. Jadi memilih dua angkatan yang berbeda dapat membantu mengidentifikasi perbedaan atau perubahan dalam dampak variabel-variabel yang diteliti. Lalu fokus pada mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Ekonomi memastikan bahwa penelitian lebih terkait dengan konteks pendidikan ekonomi dan hasilnya dapat lebih mudah diterapkan dalam konteks pendidikan yang spesifik. Lalu memilih UM dan UNESA juga karena mereka memiliki prodi pendidikan ekonomi berakreditasi A yang sesuai dengan fokus penelitian. Meskipun keduanya ini punya latar belakang yang serupa sebagai ex-IKIP, UM dan UNESA mungkin saja memiliki perbedaan, misal dalam pendekatan pengajarannya, kurikulumnya, dan atmosfer akademiknya. Jadi pemilihan universitas yang berlokasi di Jawa Timur ini juga membantu peneliti mempermudah akses peneliti terhadap data dan responden. Seperti itu. Untuk Mbak Vera, sudah clear? Baik, sudah cukup. Terima kasih Mbak Isti. Baik. Nah, lanjut ke Mas Irsan. Tadi ada tambahan mengapa memilih jenis penelitian explanatory ya, Mas Irsan. Ya, Mas Irsan, halo. Ya, Mbak. Oke. Nah, jadi karena peneliti ini ingin menghubungkan pola-pola yang berbeda, namun memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola sebab akibat. Terus tujuannya dalam penelitian ini untuk mengetahui kontribusi ChatGPT sebagai personalisasi pembelajaran, terus tingkat literasi digital, dan tingkat literasi ekonomi mahasiswa prodi pendidikan ekonomi terhadap hasil studi yang dimediasi self-efficacy. Seperti itu, Mas Irsan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari audiens dan terima kasih atas jawabannya dari Saudari Isti. Acara yang selanjutnya yaitu saran dan masukan dari Ibu Pembimbing kepada Ibu Profesor Dr. Wening Patmi Rahayu SPD ME, MM, mohon maaf, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, baik para mahasiswa semua yang saya hormati, gitu ya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu untuk Mbak Istiqomah, gitu ya. Istiqomah Asanu yang pada pagi hari ini, gitu ya, sudah satu langkah, gitu ya, lebih maju, sudah sampai pada proses di seminar proposal tesis ya, yang pada hari ini melaksanakan seminar proposal tesis. Mudah-mudahan ini akan memotivasi teman-teman yang lainnya gitu ya, agar teman-teman yang lainnya juga bisa segera maju gitu ya untuk melaksanakan rangkaian dari proses pengerjaan tesis ya. Baik, tadi saya simak dari seminar dari awal tadi, dari proses pembanding yang menyampaikan berbagai saran dan juga dari audiens gitu ya, peserta seminar juga yang memberikan saran ataupun hal pertanyaan-pertanyaan gitu yang ditujukan oleh saudara Istiqomah gitu ya, banyak hal nanti yang bisa sisi positif yang bisa nanti diambil dari saran-saran itu untuk melengkapi kesempurnaan, melengkapi dari proposal gitu ya yang sudah disusun, karena tidak ada kata sempurna di dalam menyusun proposal itu gitu ya. Oke,
rencana tesisnya itu adalah terkait dengan kontribusi ChatGPT, literasi digital, literasi ekonomi terhadap hasil studi mahasiswa pendidikan ekonomi yang dimediasi oleh self-efficacy, di mana bahwa ChatGPT ini menjadi marak ya di apa itu namanya dibicarakan terutama dalam hal membantu di dalam penyelesaian tugas, membantu di dalam kita mau menyusun gitu ya satu artikel, mencari satu teori gitu ya, bahkan membantu gitu ya. Apalagi kalau dengan waktu yang sangat mepet, tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya ChatGPT kita ambil telan mentah-mentah gitu ya, tetapi harus kita lihat gitu ya kebenarannya juga gitu ya. Oke, jadi Mbak Isti ini ingin meneliti melihat tentang maraknya saat ini gitu ya ChatGPT yang betul nggak ini akan bisa membantu gitu ya di dalam studi mahasiswa, di dalam meningkatkan hasil studi mahasiswa, di mana penyelesaian tugas bisa menjadi lebih tepat waktu gitu ya, penyelesaian tugas menjadi terbantulah gitu ya, seperti itu. Kemudian karena ini kaitannya adalah dengan literasi digital, ingin melihat juga bagaimana melek digital, literasi digital dan literasi ekonomi gitu ya terhadap hasil studi mahasiswa yang tentunya dimediasi oleh self-efficacy gitu ya. Jadi tampaknya mau ke arah PLS ya. Ini analisisnya nanti yang akan digunakan. Di latar belakang itu sudah dijelaskan juga tentang berbagai perbandingan ya dari negara asing gitu ya. Penelitian yang menyatakan bahwa ternyata ChatGPT juga memberikan kontribusi gitu ya terhadap penyelesaian hasil tugas-tugas para mahasiswa ya, para mahasiswa gitu ya. Ada berbagai penelitian yang bervariasi gitu ya, memberikan hasil yang bervariasi sudah disampaikan di sana, hanya nanti perlu Mbak Istiqomah coba dipertajam lagi gitu ya di latar belakang terkait dengan apa itu namanya hasil dari hasil studinya yang dipertajam dan self-efficacy-nya gitu ya. Jadi dipertajam. Karena memang apa yang sudah dihasilkan di negara di luar ini pun juga tidak bisa sama gitu ya. Nanti misalkan itu diimplementasikan di Indonesia, belum tentu. Dan di Indonesia pun misalkan itu diteliti, diimplementasikan di satu provinsi, barangkali juga akan berbeda dengan provinsi yang lain. Tadi terkait dengan pertanyaannya Mas siapa tadi, Mas Iksan atau ini, sehingga memang penelitiannya itu melihat dari skupnya ya untuk bisa menggeneralisasikan. Jadi tidak bisa digeneralisasikan secara keseluruhan nantinya tentang dari hasil penelitian ini. Tentunya ada keterbatasan-keterbatasannya. Ya, itu nanti yang di latar belakang mau nanti bisa dijelaskan kembali, ditegaskan kembali. Berikutnya adalah coba terkait dengan definisi operasional gitu ya. Nanti untuk definisi operasional ini kan agak redundant kalimat yang jadi selalu diulang-ulang yang dalam konteks penelitian ini, kemudian variabel berikutnya literasi ekonomi dalam konteks penelitian ini dan seterusnya gitu ya. Jadi selalu diulang. Jadi nanti langsung aja bagaimana itu variabel ChatGPT, kontribusi variabel ChatGPT ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi nanti langsung kepada apa yang ingin saudara teliti. Ya, itu. Begitu juga dengan literasi digital, ekonomi, hasil studi, dan self-efficacy. Sehingga tidak perlu ada pernyataan dalam konteks penelitian ini, bla bla bla, dioperasionalkan apa gitu ya, sehingga langsung saja. Dan hendaknya di definisi operasional sudah
mencakup di situ apa itu namanya, kalau ukurannya ada satu indikator nanti yang dipakai untuk mengukur, maka juga sudah harus nempel gitu ya di dalam definisi operasionalnya yang nanti akan diukur dengan indikator apa gitu ya. ChatGPT nanti akan diukur dengan indikator apa sebenarnya gitu ya. Itu literasi digital ada indikatornya, apakah benar keterampilan teknologi, komunikasi, informasi dan seterusnya sebagai indikator gitu ya. Ini harus ada indikatornya. Begitu juga literasi untuk ekonomi, benar enggak itu ya. Hasil studi ini adalah hasil studi untuk apa ya? Mohon dispesifikan lagi, hasil studi itu untuk mata kuliah tertentu itu ya, atau hasil studi ya, ini kan hasil studi pendidikan ekonomi untuk apa? Untuk mata kuliah apa gitu ya. Nah, itu mohon nanti bisa dipertegas lagi karena melihatnya adalah dari sisi kognitif, afektif dan psikomotor, tapi kan harus tegas bahwa ini adalah untuk hasil studi apa mata kuliah atau hasil studi mata kuliah tertentu atau hasil studi semua mata kuliah gitu ya. Nah, sehingga perlu ada satu batasan di dalam apa di definisi operasional ya, nanti mengikuti ya. Oke. Baik, kalau saya lihat ini penelitian sebelumnya sudah ada 25 ya penelitian sebelumnya, mengacu penelitian sebelumnya. Nanti sambil jalan juga bisa ditambahkan Mbak Isti, jurnal-jurnalnya monggo bisa ditambahkan sehingga akan mempermudah nanti pada saat melakukan pembahasan gitu ya. Semakin banyak kita menggunakan jurnal-jurnal yang terkait, maka akan mempermudah nanti Mbak Isti di dalam mengkaitkan antara hasil penelitiannya dengan penelitian yang apa telah dilakukan sebelumnya itu ya. Oke, nanti dijelaskan juga di dalam teori saya kira cukup. Teori untuk yang ini ya, karena PLS itu menggunakan PLS itu harus didukung dengan hubungan antar variabel baik secara langsung maupun yang antara maupun yang tidak langsung. Di teori juga harus menunjukkan di bab 2 hubungan antar variabel. Ini kayaknya hubungan antar variabelnya belum ada, Mbak Isti. Ya baru konseptual ya kalau saya lihat, baru literasi ekonomi, kemudian ChatGPT-nya itu sendiri, literasi digitalnya gitu ya. Jadi masih hasil belajarnya gitu ya. Jadi masih konseptualnya. Nanti mohon karena mau menggunakan PLS, mau menggunakan SEM, mau menggunakan PET analisis gitu ya. Bahkan mau kalau S1 menggunakan regresi, ini pun juga harus ada variabel variabel apa di variabel bebas gitu ya. Variabel bebas dan variabel katakanlah variabel yang interveningnya atau variabel terikatnya gitu ya. Ini kan hubungan antar variabelnya yang belum ada. Sehingga untuk apa penelitian sebelumnya yang relevan tadi ada 25 toh, nanti saya sarannya bisa ditambahkan lagi, itu harus ada masing-masing di bab 2 ini hubungan antar variabel. Berarti kan ada 6 ya tadi ya di rumusan masalah ya, yang hubungan antar variabelnya. Ya, ada 6, kemudian masih ditambahkan dengan yang antara. Ya, berarti ada 6 poin, ada yang antara gitu ya tadi, tambah 1 poin lagi berarti ada 7 hal nanti yang harus ada ya hubungan antara bla bla terhadap bla bla bla. Ada 7 poin gitu ya yang harus masuk hubungan antar variabel di bab 2. Ini belum ada. Jadi isinya itu nanti adalah terkait hubungan antar variabel yang hubungan itu kita cari gitu ya, dasar teorinya ada enggak yang mengatakan bahwa itu kalau hubungan antara misalkan literasi ekonomi dengan hasil belajar itu ada satu hubungan. Itu katanya siapa yang mengatakan bahwa itu memiliki satu pengaruh ya, memiliki satu pengaruh yang positif. Itu katanya siapa? Gitu ya.
mempengaruhi, gitu ya. Nah, itu dari buku, cari yang dari teori dari buku satu itu, yang kedua adalah juga cari dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Makanya tadi ada beberapa penelitian, beberapa jurnal sebelumnya yang relevan itu. Jadi masukkan di situ. Mohon tidak hanya satu penelitian, tidak hanya satu yang berasal dari sumber buku, tidak hanya gitu itu ya, tetapi bisa beberapa. Ya, mungkin jurnalnya ada 10 yang mendukung, kemudian yang dari buku sumber literatur buku itu ada 4, misalkan seperti itu. Per hubungan, terpengaruh gitu ya. Itu di bab 2. Kenapa harus ada? Ini harus ada, ini juga akan memudahkan bagi peneliti pada saat nanti akan mengkaji di bab pembahasan. Gitu. Oh, ternyata ada yang mendukung nih. Saya sudah ungkap di penelitian di pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat, atau di variabel interveningnya misalkan sudah dibuat gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Ini akan mempermudah pada saat nanti mengerjakan di pembahasan, hanya nanti dikaitkan dengan pembahasan yang dihasilkan. Itu ya. Nah, itu yang belum ada ya Mbak Isti ya. Nanti ditambahkan ya di bab 2-nya. Ya. Oke. Berikutnya adalah di metode penelitian. Ini mencoba akan analisisnya dengan menggunakan PLS ya. Menggunakan respondennya ada responden dari UM, mahasiswa dari UM dan mahasiswa dari UNESA. Ya, dengan alasan mengambil apa ya? Dari sisi XLPTK ya, XLPTK yang ada di Jawa Timur. Memang kalau XLPTK negeri yang ada di Jawa Timur itu adalah ada UM dan ada UNESA. Gitu ya. Ada UM dan ada UNESA gitu ya. Nah, tentunya apakah nanti di dalam penentuan populasi dan penentuan sampel pun nanti apakah ada satu kriteria tertentu yang nanti yang bisa menjadi sampel itu adalah ada satu kriteria misalkan. Nah, itu perlu ada. Apakah yang menjadi syarat untuk menjadi sampel itu adalah mahasiswa yang pernah menggunakan ChatGPT atau enggak? Kenapa harus ada kriteria seperti itu? Ya, karena kalau tidak ada ini, dengan maksud ada satu kriteria di dalam sampel itu agar tepat sasaran di dalam menggali datanya. Itu ya, itu harus betul-betul menjadi dipikirkan lagi oleh Mbak Istiqomah nanti. Oh, saya tak buat kriteria untuk sampelnya gitu ya, sehingga saya khawatir gitu ya, khawatir apa itu namanya, mahasiswa tidak menggunakan gitu ya, tidak mengenal, bahkan baru apa sih ChatGPT itu gitu ya, sehingga hasil pada saat literasi ChatGPT, literasi untuk variabel untuk ChatGPT akhirnya menjadi rendah hasilnya. Ini nanti yang perlu dipertegas di dalam syarat responden yang bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Itu nanti dipertegas kembali. Kemudian instrumen penelitian ya, instrumen penelitian nanti oke, saudara kan mengambil dari jurnal tampaknya Mbak. Ini untuk mengukur tentang ChatGPT, literasi digital, literasi ekonomi, untuk mengukur pada hasil studi gitu ya. Dalam mengukur hasil studi itu standarnya menggunakan standar apa hasil studi? Apakah betul yang digunakan adalah dengan menggunakan Bloom? Kalau dengan menggunakan Bloom itu kan hanya bahwa hasil belajar memang diukur dari sisi kognitif, afektif, psikomotor gitu loh. Tetapi kognitifnya diukur dengan apa, afektifnya diukur dengan apa, kognitifnya psikomotor itu diukur dengan apa, barangkali perlu dasar yang lainnya gitu ya. Perlu dasar penelitian yang lainnya di dalam mengukur satu materi ya, atau mata kuliah ekonomi misalkan, mungkin nanti bisa dicarikan jurnal yang lainnya. Itu ya, untuk mengukur apa yang ingin diukur gitu ya dari sisi kognitif gitu ya. Apa yang ingin diukur dari sisi afektif, apa yang diukur dari sisi psikomotor ya.
Oke, kalau belum memang harus mengukur ketiganya, kognitif, afektif, psikomotor seperti itu. Ya, belum bahkan sampai tingkatannya kalau kognitif tingkat mulai yang terendah C1 sampai kepada tingkat yang paling tinggi sampai sintesis sampai C6 gitu ya. Begitu juga domain afektif dan psikomotor. Tetapi mohon nanti bisa ditambahkan tidak hanya menggunakan Bloom, bisa juga menggunakan ditambahkan dengan dasar yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nanti ya kalau di itemnya saya lihat itemnya masih ini ya penjelasan itemnya harusnya di item itu adalah breakdown dari indikator. Yang breakdown dari indikator ini singkat ya harusnya yang dimaksud bagaimana ini masih bunyinya akhirnya di item itu seperti bunyi kuesioner. Itu nanti yang perlu di benahi kembali. Oke, saya kira itu untuk menggunakan PLS saya lihat persamaan matematis yang belum ada sehingga nanti perlu ditambahkan pada persamaan matematis ya. Kita menggunakan PLS mohon juga dipakai untuk persamaan matematisnya. Saya kira itu tambahan saran dari saya. Sekali lagi selamat Mbak Isti. Mudah-mudahan tetap semangat ya nantinya ya setelah revisi gitu ya. Kemudian biar nanti bisa segera ke lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Wening Patmi Rahayu SPD MM. Insya Allah sangat bermanfaat saran dan masukannya untuk perbaikan penelitian dari Saudari Isti. Selanjutnya, apakah Bu Heni sudah hadir? Jika belum, apakah ada tanggapan lain dari Bapak Ibu dosen? Ya, cukup, Mbak. Sudah bagus. Nggih. Baik, Pak. Kalau begitu, kita akhiri kegiatan seminar proposal hari ini. Selamat kepada Saudari Istiqomah Asanu Amalah. Semoga lancar penelitiannya dan semangat untuk revisinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata selama menjadi moderator pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Wening, Bapak Ibu. Sami-sami. Nuwun sangat. Terima Selamat kasih ya semuanya. Mbak Istiqomah. Terima kasih Bu Ning. Oke, segera revisi. Yang lain ayo semangat. Segera seminar yang lain. Bu Ning izin live ya. Iya Bu, terima kasih Bu.